Hai Potato Tarot, apa kabar kalian? Aku harap kalian baik-baik saja. Untuk tema kali ini adalah kalibrasi cinta kalian berdua. Oke, untuk pembacaannya ini bisa resonate, bisa tidak resonate, ya tergantung dari bagaimana kamu melihatnya. Karena pembacaan ini adalah pembacaan yang sifatnya general. Oke, kalau suaraku memang agak berat dan kecil, dimaklumi saja dikarenakan anakku sedang tidur. Kalibrasi cinta kalian berdua. Oke, yang aku lihat di sini pembacaannya, kalian itu sebetulnya menyimpan energi untuk berpikir ke depan itu bagaimana, hubungan kita ini bagaimana. Ya, hubungan kita ini bagaimana, energi kita ini bagaimana. Karena yang aku lihat di sini ya teman-teman, ketika ada sebuah rencana ke depan dari sisi kamu sangat semangat, kamu sangat bergairah sekali ya. Tetapi dari sisi dia, di sini seakan-akan dia kayak ingin mengabaikan rencana yang sebetulnya kalian pernah buat bersama, dan itu mungkin jatuhnya akan mengecewakan kamu karena sikap dia yang kau harapkan semangat ini tidak sesemangat dirimu. Kan rencananya kalian pengen ke depan nih, ya kan, pengen bener-bener membangun sebuah kisah cinta yang sebetulnya selama ini kayak nggak jelas dijelaskan gitu, yakinkan, oh ini harusnya begini, kayak gitu kan. Nah tapi dari dia mungkin ada ketidaksepakatan ya. Oke. Nah, aku melihatnya gini teman-teman, kalau dibilang ada energi mengalah dari kamu atau kamu mengikuti sisi dari dia ya, aku lihat kamu tuh banyak kayak mengalah, banyak untuk bersabar. Kenapa? Karena ya sebetulnya kalau ditanya nih energi kalian itu yang saat ini terjadi adalah sama-sama menginginkan keinginannya masing-masing. Nah, aku di sini mau ngomong dengan bahasa yang lebih halus dan lebih tidak menyakitkan kalian, bahwa yang terjadi ada kemungkinan kenapa dia berusaha menghindar, ya ada kartu trigger ini ya. Kartu trigger ini sebetulnya dia kayak tidak sungguh-sungguh untuk secepatnya ada masa depan di antara kalian berdua ya. Kalibrasi hubungan yang menggantung seperti ini menurut aku akan merugikan kamu, karena kamu sudah terpola atau terencana adanya kisah cinta bersama. Kemudian ada kartu trigger di sini, ini kayak menunjukkan dari sisinya dia itu kayak setengah-setengah gitu loh ya teman-teman. Energi yang setengah-setengah seperti ini sebetulnya aku kayak bilang tidak baik dalam sebuah hubungan. Oke. Saya melihat beberapa orang di sini dari sisi kamu ya, dari sisi kamu dulu aku bacakan. Ada kartu 5 of Coins sama kartu 10 of Coins. Artinya apa? Artinya di sini kamu mengupayakan nama dia baik di depan mata keluarga besar kamu.
Yang penting keluarga besar kamu tidak ada negative thinking. Sementara untuk energi tengahnya, aku tahu sih kalian itu pengen adanya tetap baik-baik aja. Dia pun pengen baik-baik aja. Tetapi yang saya lihat di sini dia agak sedikit keras. Jadi dia tuh kalau misalnya, aku paling gak suka nih ya dalam satu hubungan ketika salah satunya itu menjaga nama baik. Kita selalu ngomong baik tentang dia di depan orang banyak. Misalnya ya at least lah kita contohin aja realita, banyak orang pacaran dengan orang pengangguran misalnya. Ya, cuma menang gaya, menang ganteng tapi pengangguran. Entah cowok atau ceweknya yang lebih kerja keras untuk bilang ke teman-temannya atau keluarganya bahwa oh dia ada usaha kok kecil-kecilan, dia ini, dia itu, dia lulusan ini, lulusan itu, yang which is sebetulnya itu adalah karangan gitu loh. Itu adalah sebagai pembenaran dikala kita cinta orang. Kadang-kadang kita menutupi aib gitu kan. Tetapi orang ini, orang yang kau cintai ternyata tidak bisa menutupi itu. Dia akan membiarkan kamu sendiri dalam satu situasi yang kayaknya nih, aku tuh kok berjuang sendirian ya. Aku tuh berjuang sendirian. Kemudian yang saya lihat di sini dia tetap kekeh dengan pendiriannya. Ya gini. Kan dia tidak bisa dipaksakan untuk serius sama kamu. Kenapa? Dalam hal ini dia berjuang dalam keuangan. Aku tuh tahu sih. Jadi dia tuh sebetulnya tidak mau terlalu dilebih-lebihkan, tidak mau terlalu agung-agungkan, dibagus-bagusin depan keluarga kamu, karena dia di sini punya prinsip, ya aku tidak akan bisa serius sama kamu kalau kondisi keuangan aku juga berantakan. Dikhawatirkannya biasanya kalau dia pria, dia tuh akan berpikir nanti gimana ya aku dalam rumah tangga, apakah nanti aku akan dibejek-bejek dalam arti pasangan wanitanya lebih dominan, atau keluarga aku direndahkan. Apalagi gini teman-teman, ada satu gap atau strata yang sangat besar. Itu selalu begini. Aku menemukan beberapa pola ya. Dari misalnya orang tua, terutama ibu, misal dari laki-laki, misalnya dalam keadaan yang tidak mapan lah, atau dia menyadari anaknya belum mapan, keluarga yang baik-baik saja, selalu pengen dapat wanita yang tidak terlalu kaya mungkin, atau kalau bisa cari yang biasa-biasa aja lah, yang penting ibu masuk, yang penting dia mau turun ke dapur bantuin ibu gitu ya, yang which is jadi calon menantu yang baik, yang setara, sejajar. Jadi kalian itu ketika menikah dari nol. Nah, pemikiran-pemikiran seperti ini sebetulnya adalah bentuk ketakutan yang dimana ini nanti terpola ke si keluarga yang lain, terpola ke keluarga si laki-laki dan dia gitu loh. Dia selalu kayak ada pikiran minder. Jadi inilah yang memang kalau dalam strata dan kasta, pikiran orang yang sebetulnya gengsi ya, maksudnya kan walaupun ini kan yang dilihat harga diri gitu kan, itu aku juga tidak menyalahkan, karena memang ada kekhawatiran kalau keluarga dari atau besan itu lebih kaya, takutnya merendahkan keluarga yang ini kayak gitu. Jadi besar kemungkinannya ini sudah banyak pertimbangan dimana aku tidak akan pernah mau bersama dengan kamu, memakan uang kamu tanpa usahaku sendiri kayak gitu. Karena kenapa ya, kalau misalnya orang yang stratanya lebih kaya pasti jarang ke dapur, jarang mengerti bagaimana cara nyuci, bagaimana cara masak ya kan, which is aku pun juga kayak gitu aku dari kecil nggak pernah ke dapur, tapi begitu udah selesai kerja, ketika menjadi ibu aku baru turun. Dan ya mungkin hubungan aku dengan
pasangan aku juga dulu tidak terlalu yang klop ya, karena which is pekerjaan rumah tangga itu dihandle sama laki-laki, karena aku nggak bisa masak, aku nggak bisa ini, apa yang aku urusin ya kan. Nah, ini menjadi satu polemik, walaupun ya yang saya lihat di sini energi kalian di tengah itu besar banget, besar dalam arti ingin menyatukan, tetapi prinsip perbedaan dari ya mungkin kamu sudah terlalu promosi di keluarga kamu yang dia juga sebetulnya nggak seperti itu. Jadi kan kalau misalnya ini adalah sebagai cara untuk kamu menaikkan derajat dia, menurut dia salah gitu loh teman-teman ya. Dan di sini aku akan coba cek kembali dari energinya. Nah, betul, service tuh, melayani apa yang memang itu abundance. Aku baru ngomong apa, keluarnya apa. Ini nggak aku setting loh ya. Mungkin intuisinya lagi bagus pagi ini, karena semuanya sudah terbuka ya kan. Di sini kamu tuh, nah ini yang menjadi sumber masalah adalah abundance ya. Mungkin uang tidak dipergunakan dengan baik ya, tidak dikumpulkan dengan baik, sehingga ini menjadi satu pemicu kekurangan uang atau ada kekhawatiran masalah uang. Nah, dalam pikiran dari si pasangan kamu atau calon pasangan kamu nantinya, dia ingin memberikan yang terbaik untuk orang tuanya ya, ingin memberikan sesuatu yang besar gitu loh, karena mungkin orang tuanya di sini yang sudah mendidik dia, sudah menjadikan dia seperti ini. Yang aku bisa lihat adalah kartu abundance di sini itu ditunjukkan adalah untuk apa? Untuk memfasilitasi dan dia bilang bahwa aku sudah sukses, aku punya keluarga yang bagus, ibu kalau kenapa-kenapa aku akan berikan perawatan yang terbaik. Itu yang aku bisa pandang di sini ya. Jadi entah itu perawatan berupa kalau di masa tua nanti kalau butuh pengobatan harus yang terbaik dan lain-lain. Makanya dia berpikir bahwa aku tidak akan memanfaatkan sepeser pun keuangan kamu, karena kalau ada apa-apa dengan keluarga aku tidak punya pegangan, aku yang sulit. Kalau ada apa-apa dengan kamu, ketika kamu ada apa-apa juga aku yang sulit. Jadi dia memikirkan adalah bagaimana fasilitas yang diberikan setelahnya gitu. Apakah uang ini ketika menikah sama kamu, uang ini tiba-tiba tidak terkontrol dengan dia? Apakah dia mau dipandang sebagai orang yang materialistis aja? Oh yang menikah ya karena materialistis doang sih itu, karena kaya, karena apa ya. Sementara di sini kamu tuh kayak ada perasaan nggak enak juga kan, ada merasa kayak kok jadinya kayak gini ya, niat aku tuh baik tapi ternyata salah. Ini yang terjadi teman-teman ya. Kalau misalnya ibuku ini udah pasti sih, maksudnya kalau anak laki-laki atau seseorang yang maskulin pasti akan sangat khawatir dengan ibunya, gimana ke depannya, seburuk-buruknya pandangan ke ibu ya, tapi tetap aja itu ibunya. Dan bagaimana cara mengkalibrasikan hubungan ini, aku akan pergunakan untuk kartu solusi ya. Kalian harus lihat harus ada sebuah perubahan. Perubahan itu yang aku bisa lihat ya, kalau dari sisi kamu harus lebih mengenal physically, harus berubah sikap kamu itu. Karena yang ditekankan kepada kamu, yang menjadi masalah kamu adalah sikap kamu. Sementara kalau dia, biarkan dia dengan perubahannya, biarkan dia dengan keinginannya untuk maju. Kartu tengahnya apa? Transformasi kan? Kalian harus sama-sama berubah. Kalau dia berubah dari pikiran, dia berubah untuk lebih maju. Kalau kamu di sini diperbaiki sikap kamu,
yang physically, yang kelihatan aja, diperbaiki sikap kamu. Bisa nggak kamu jadi orang yang memberikan kesempatan kepada orang lain, kepada pasangan atau calon pasangan, supaya kamu tidak terlalu dominan. Takutnya kalau orang terlalu dominan, segala kebaikan, jika ada kesalahan dari salah satu orang, itu akan diungkap semuanya. Kamu harus sadari itu, ya. Kalau kamu tetap keras, kamu udah tahu nih kondisinya tidak memungkinkan, dan kamu tetap keras, kamu tetap tambeng gitu kan, tidak berubah sikap, ya udah, ini nggak akan berjalan hubungannya, gitu, ya teman-teman. Jadi menurut aku, coba untuk disimak, diresapi, kemudian diubah semuanya. Terima kasih yang sudah berterdinganku untuk hari ini di Potato Tarot. Aku harap sehat selalu untuk kalian. See you, I love you. Bye-bye.